warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tasya dari Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa tips agar keuangan kalian tetap stabil di masa pandemi. Pandemi virus COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh negara membuat repot dan memusingkan banyak orang. Dampak virus COVID-19 ini sangat luas menghantam berbagai sendi kehidupan, terutama di bidang perekonomian. Nah, untuk Indonesia sendiri, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam skenario terburuk bisa mencapai minus 0,4%. Nah, untuk menghindari hal tersebut, salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk mengurangi penyebaran wabah ini adalah dengan cara physical distancing atau jaga jarak. Namun sayangnya gerakan ini berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Tapi saat ini Indonesia telah masuk dalam masa new normal, yang kita semua dituntut untuk harus beradaptasi dengan fase ini. Gaya hidup yang berubah dan berbagai kebiasaan yang juga berubah, seperti harus memakai masker, rajin mencuci tangan, dan tetap jaga jarak. Nah, seiring dengan kebiasaan yang berubah, cara mengatur keuangan di masa pandemi ini juga turut berubah untuk menyesuaikan kebutuhan yang dipenuhi selama menjalani masa pandemi ini. Karena nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, bahwa sejak pandemi COVID-19 menyerang, semakin banyak orang yang menghadapi masalah finansial, seperti ada yang di PHK, ada juga yang dipotong gajinya guna untuk menekan biaya perusahaannya. Nah, akhirnya banyak pekerja yang kehilangan pemasukan bulanannya. Nah, untuk mengatur isi keuangan kita tetap sehat selama pandemi COVID-19 ini, berikut tips dari saya. Nah, yang pertama, kalian harus cari penghasilan tambahan. Apalagi untuk teman-teman yang terdampak COVID-19, teman-teman bisa cari penghasilan tambahan guna menciptakan finansial yang stabil dan sehat. Kalian bisa mulai mencari pekerjaan lain seperti freelance atau buka bisnis dari sekarang. Yang kedua, kalau kalian udah cari penghasilan tambahan, punya uang tambahan, kalian harus disiplin dalam mengelola keuangan. Kondisi finansial kita dikatakan sehat apabila pengeluaran gak melebihi pemasukan. Agar hal tersebut dapat tercapai, teman-teman bisa menyusun dana anggaran agar semua kebutuhan pokok terpenuhi sampai bagian khusus tabungan atau investasi. Untuk itu, kalian bisa alokasikan pemasukan Anda sesuai dengan perencanaan pos-pos keuangan yang telah dibuat dalam mengelola keuangan agar keuangan kalian sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Misalnya, untuk teman-teman yang masih kuliah, bisa ada yang udah kerja atau punya bisnis online, ataupun yang masih dikasih uang saku sama orang tua, kalian bisa alokasikan menjadi beberapa pos. Misalnya, tabungan dan investasi 15% dari uang yang dimiliki ya. Nah, terus pos biaya hidup 60%, zakat atau sedekah 5%, dan dana darurat 10% dari uang yang dimiliki. Ingat ya, kalau teman-teman udah bisa disiplin dalam mengatur keuangan, teman-teman wajib banget harus kendalikan hasrat berbelanja ya. Emang mengendalikan hasrat berbelanja ini gak mudah, tapi harus kalian lakukan demi terciptanya keuangan yang stabil dan sehat. Percuma kan kalau kita udah buat pos-pos di atas nih yang tadi aku jelasin, tapi masih konsumtif, yang berpotensi membuat keuangan kalian gak sehat. Apalagi saat new normal ini, restoran, mall-mall, dan
tempat wisata lainnya udah kembali dibuka kan untuk umum. Nah, di saat seperti inilah penting banget untuk kita mengendalikan diri agar gak mudah nih tergiur sama diskon, terus atau promo atau lainnya untuk kesenangan diri. Nah, mulai biasakan untuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Anda bisa membuat anggaran khusus belanja dan pastinya nggak boleh ngambil jatah dana lainnya ketika jatah belanja bulanan sedang. Teman-teman udah bisa disiplin dalam mengelola keuangan, bisa mengendalikan hasrat berbelanja, teman-teman wajib banget investasi. Kenapa? Karena investasi saat pandemi COVID-19 ini sangat menguntungkan karena harga-harga saham kian menurun, harga tanah, harga emas semuanya menurun. Namun saat kembali normal lagi, semua harga-harga akan normal lagi, otomatis saham atau investasi yang kita beli harganya pun akan naik juga sehingga kita mengalami keuntungan yang besar. Nah, buat teman-teman yang belum tahu investasi itu apa sih? Investasi adalah suatu tindakan menanamkan sumber daya atau modal yang kita miliki dengan harapan bisa mendapatkan imbalan hasil yang lebih besar di masa yang akan mendatang. Seperti itu. Dan investasi ini sangat penting loh sejak awal agar kita dapat mempersiapkan kebutuhan yang terencana maupun gak terencana di masa yang akan datang, seperti dana pendidikan, dana pensiun, dan lain-lain. Yang terakhir, kalian harus punya dana darurat. Nah, dana darurat ini penting banget di masa pandemi COVID saat ini. Untuk apa sih? Untuk sebagai pegangan kita jika tiba-tiba mendadak ada hal-hal yang gak diinginkan seperti sakit dan lain-lain. Jadi dana yang biasanya kita habiskan untuk jajan atau untuk belanja, kalian bisa alihkan sebagian dana darurat dalam bentuk tabungan atau investasi. Jadi kita buat dana darurat ini agar kalian gak ngambil uangnya dari pos-pos yang udah kita buat tadi. Jadi pos-pos yang tadi berjalan sesuai dengan porsinya, seperti itu. Jadi intinya pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita suatu hal yang berharga, di mana pentingnya mengelola keuangan sangatlah penting untuk kondisi sekarang ini. Menjaga kondisi finansial kita agar tetap stabil mutlak harus dilakukan untuk menghadapinya. Kalian harus mulai belajar karena tidak ada kata terlambat. Pastikan untuk lebih bijak mengelola keuangan dan perhatikan tips-tips di atas agar finansial tetap sehat.